selamat malam. Selamat kembali bergabung di Bincang bareng Mestra malam ini, Bincang IG Live. Dan malam ini kita akan sangat spesial menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kita akan membahas mengenai masa depan intelektual Indonesia, tantangan dan harapan. Narasumber kita malam ini adalah Mas Erlangga Pribadi, yaitu dosen di Universitas Erlangga sekaligus peneliti politik, dan juga PhD dari Murdoch University Australia. Ya, kita masih menunggu sambungan dengan Mas Erlangga Pribadi. Beliau peneliti politik yang sudah sangat lama mengkaji tentang berbagai macam hal politik dan juga salah satunya tentang intelektual dan kekuasaan. Ya, baik. Kita akan segera bergabung dengan Mas Angga Pribadi. Iya. Siap bergabung malam ini. Tema kita malam ini berkaitan dengan bagaimana posisi intelektual Indonesia dari masa lalu dan hingga sekarang juga masa depan. Ya, oke. Sudah bergabung dengan Mas Angga. Halo, Mas Erlangga. Halo. Mas. Halo, Mas. Bagaimana kabarnya, Mas? Baik, baik. Sehat-sehat selalu, Mas ya? Sehat. Iya. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Yang penting sehat, betul, Mas, dan tetap semangat. Situasinya ada WFH ya, Mas ya? Iya, Ini di Surabaya, Mas? Iya, saya di Surabaya. Aku di Surabaya, terus selama ini ya lebih aktif banyak yang nge-Zoom atau Instagram gini live gitu. Ya, ini Instagram baru nih, Mas ya? Ini saya baru makanya nih. Oh, saya pikir lupa berapa kali. Oke, Mas, kita langsung aja, Mas ya. Oke. Ya, dengan Mas Erlangga Pribadi, peneliti politik UNER, tadi sudah saya jelaskan di depan. Malam ini tema kita masa depan intelektual Indonesia, Mas. Tantangan dan harapan. Ya. Mungkin tadi sudah sedikit perkenalan ya. Mas Angga ini adalah peneliti politik, juga dosen di Universitas Erlangga Surabaya. Dan juga PhD ya, Mas ya, dari Murdoch University. Ya, betul. Ya, baik, Mas. Mungkin sebagai pengantar ya, Mas ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas, tentang bagaimana sih sejarah kelompok intelektual di Indonesia ya, dari sebelum, selama, atau mungkin pasca kemerdekaan hingga hari ini, Mas, secara ringkas itu, Mas. Ya, ini tentu panjang ya kalau kita lihat dari sejarah awal pergerakan kebangsaan di Indonesia sampai sekarang. Tapi kemudian kalau kita lihat poinnya itu begini, bahwa pertama, tokoh intelektual di Indonesia itu sebetulnya memiliki peran yang sangat signifikan. Tidak hanya sebagai seorang pemikir, tapi juga kemudian pandangan-pandangan intelektualnya ini kemudian mendorong suatu perubahan yang cukup luar biasa dalam kesadaran rakyat Indonesia pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat misalnya pada era pergerakan itu misalnya gagasan-gagasan yang sekarang ini masih menjadi isu utama seperti soal misalnya munculnya kecenderungan politik dinasti gitu ya, atau kemudian bahwa pada waktu itu pada awal-awal pergerakan kebangsaan itu kan sebetulnya yang dilawan itu bukan hanya kolonialisme, tapi juga zaman itu adalah kaum intelektual yang baru mendapatkan pencerahan atau berkah dari pandangan-pandangan wacana modernitas ini, kemudian juga menggugat problem-problem yang muncul dari feodalisme. Nah, di situ misalnya kita ngelihat beberapa kalangan-kalangan intelektual yang kuliah di Belanda, kuliah di Leiden dan di kampus-kampus yang lain, ini misalnya mengutarakan bahwa sekarang ini seiring dengan terjadinya perubahan besar-besaran, banyak kalangan intelektual yang mulai kemudian bisa berpikir secara maju, mereka menampilkan ide tentang kemajuan. Dua, juga kemudian ada salah seorang dokter namanya Dr. Abdul Rifai, dia sekolah di kedokteran, menulis sangat bagus sekali tentang bahwa kita harus beranjak berubah dari era bangsawan usul menuju bangsawan pikiran.
Yang dia maksud dengan perubahan bangsawan usul dari bangsawan pikiran itu adalah dia sedang menggugat kecenderungan yang menjadi dominan pada waktu itu, di mana kehormatan setiap kalangan itu diukur dari keturunan siapa. Gitu. Jadi terah tentang keningratan itu. Terus kemudian dari mana dia turunannya, dari bangsawan, dari aristokrat, itu sangat menentukan penghormatan sosial. Nah, menurut Abdul Rifai ini misalnya, hal itu justru yang salah satu hal yang membuat bahwa bangsa pada waktu itu belum ada Indonesia, rakyat Nusantara ini kemudian tidak bisa maju berkembang menuju pada proses kemajuan yang dikehendaki untuk mencapai pada kesadaran sosial, kesadaran politik, kesadaran nasional, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kemudian muncul tampilnya sebuah strata sosial baru, kaum intelektual, yang mana kemudian berkembang terus, misalnya dari mulai tadi Abdul Rifai, terus kemudian Cokro Aminoto, diteruskan pada era-era selanjutnya, misalnya Dr. Cipto Mangunkusumo sampai Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan lain sebagainya. Semangatnya pertama adalah mengubah relasi struktur sosial yang ada pada waktu itu, sehingga kemudian tidak lagi dibangun berdasarkan pada ketundukan satu kelompok terhadap kelompok yang lain, misalnya berdasarkan pada gelar-gelar aristokrasi. Nah, seiring dengan hal itu, maka kemudian pikiran yang rasional, juga gagasan-gagasan yang membawa pada arah kemajuan, atau the idea of progress, ini kemudian pelan-pelan berkembang di tingkat masyarakat, dibawa oleh kalangan intelektual ini. Gitu. Nah, salah satu yang menarik misalnya, kalau kita melihat secara detail, itu bahwa pada era pergerakan kebangsaan di awal, mulai dari Budi Utomo, Sarekat Islam, dan lain sebagainya, rakyat ini kemudian merasa dia bisa rapat bersama, duduk dekat, berdiskusi, bahkan berdebat, rakyat biasa, ya, dengan para pemimpinnya, dengan orang-orang kalangan intelektual yang sekolah sampai pada tingkat universitas. Bagi kalangan rakyat itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Kalau kita ngelihat misalnya dalam struktur sosial pada waktu itu, bagaimana hierarki sosial misalnya membelah kelas-kelas sosial dan ras berdasarkan hierarki yang timpang. Jadi ada kalangan Eropa, terus kemudian kalangan-kalangan peranakan di bawahnya, dan kemudian di bawahnya ada kalangan bumi putra. Nah, pengalaman berorganisasi dengan berbagai macam organisasi dari Budi Utomo, Sarekat Islam. Ya, halo Mas. Halo. Halo. Ya, Mas, sinyal Mas. Mas, kedengar? Iya. Ya, Mas. Iya. Ya. Membawa sebuah pengalaman baru bagi rakyat bumi putra pada waktu itu, tentang mereka mulai diperkenalkan dengan kesetaraan sosial. Gitu. Contohnya misalnya, kalau misalnya kita pernah nonton ya film Cokro Aminoto itu bahwa rakyat itu kemudian merasa dimuliakan ketika mereka bisa duduk rapat bersama-sama dengan tempat yang setara, dengan pimpinannya, dengan HS Cokro Aminoto. Dan mereka mendapatkan simbolnya itu dari kupu-kupu. Jadi simbol kemodernan itu benar-benar mengangkat harkat dan passion dari rakyat pada waktu itu. Nah, ide tentang ide tentang keluar dari feodalisme, ide tentang bagaimana melawan kolonialisme, ini juga kemudian terus berkembang pada era kolonial. Gitu. Nah, seiring dengan perubahan-perubahan proses-proses yang mendorong pada kemajuan, ketaraan, kemudian diperkenalkan dengan ide republik, diperkenal juga dengan gagasan-gagasan sosialisme dan demokrasi. Ini yang sebetulnya membuat bahwa semangat nasionalisme itu sebetulnya sejak awal di Indonesia ini berjalan beriringan dengan semangat republik, berjalan beriringan dengan semangat kecenderungan-kecenderungan politik yang menuju pada demokrasi. Gitu. Nah, ini adalah sebuah capaian yang maju, yang sebetulnya adalah sebuah sebuah poin positif dari nasionalisme dunia ketiga, itu yang membedakan dengan
kalangan nasionalisme, bagaimana perkembangan nasionalisme di bahkan di negara-negara maju seperti di Eropa. Nah, kenapa kemudian saya bilang bahwa ini adalah sebuah pengalaman yang progresif? Karena kalau kita melihat nasionalisme, perspektif tentang nasionalisme itu kecenderungannya lebih besar pada gagasan-gagasan populisme kanan. Seperti gagasan-gagasan pada masa yang itu ya, Mas, ya? kemudian pada masa itu, kalau kita melihat sejarah ya, sejarah. Nasionalisme itu dalam perspektif Eropa itu adalah gagasan konservatif, adalah gagasan kanan gitu kan, gagasan yang ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki superioritas, mereka memiliki perspektif kultural yang berbeda, mereka melawan kontaminasi budaya, mereka kemudian juga melawan hadirnya orang-orang yang mereka anggap bukan bagian dari Eropa dan lain sebagainya. Nah, Eropa itu sebetulnya perspektifnya bukan pada nasionalisme, tapi kemudian pada realism, atau banyak mereka sebetulnya patriotism, semangat cinta terhadap negara demokrasi. Nah, di Indonesia sebetulnya relatif dalam perkembangan sejarahnya karena diusung oleh kalangan-kalangan intelektual tadi, mereka ingin mentransformasikan feodalisme menuju pada era era modernitas. Ini kemudian nasionalisme tumbuh berkembang sejalan dengan semangat-semangat kemodernan. Dengan semangat kemodernan. Nah, dari situ itu perkembangan yang muncul sehingga sebetulnya kalau kemudian kita kembali membaca sejarah masa lalu, maka sebetulnya baik nasionalisme Indonesia ataupun kemudian tujuh bernegara Republik Indonesia ini, termasuk kemudian dalam dokumen-dokumen Pancasila, Konstitusi UUD 45, itu memiliki gagasan-gagasan yang sangat maju pada masanya. Gitu. Nah, ini yang kemudian sebetulnya menjadi bagian dari yang membentuk semangat keindonesiaan kita. Nah, selanjutnya kemudian kalau kita lihat bahwa kalangan intelektual pada masa awal Indonesia merdeka itu juga memiliki peran yang sangat menentukan. Kalau kita tahu bahkan elit-elit Indonesia, elit negara Republik Indonesia pada awalnya, mulai kalau kita ngelihat Muhammad Nasir, Sultan Syahrir, dan lain sebagainya, itu bukan hanya politisi, tapi juga adalah kalangan intelektual. Jadi intelektual itu pada era awal kemerdekaan Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan. Gitu. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa capaian-capaian politik yang diperjuangkan pada waktu itu juga merupakan prestasi yang, misalnya kita baru merdeka dari 45 misalnya, terus kemudian ada benturan-benturan ketika kemudian Belanda ingin masuk. Nah, kemudian dalam waktu 10 tahun kita sudah bisa menciptakan suatu pemilu yang demokratis secara internasional. Ini adalah sebuah capaian yang luar biasa. Juga kemudian kalau kita melihat bahwa pertarungan-pertarungan politik di parlemen itu dan konstituante dalam kebijakan-kebijakan itu menunjukkan bagaimana perdebatan intelektual menjadi suatu yang hal yang dalam arena politik di Indonesia. Gitu. Juga kemudian lihat bahwa kita juga memiliki perjuangan yang tidak saja terbatas pada level domestik, tapi juga kemudian menghubungkan antara kesadaran politik yang terbuka dan progresif ini dengan upaya perjuangan melawan kolonialis di level internasional melalui misalnya Konferensi Asia Afrika 1955. Ya. Nah, sejalan dengan itu sebetulnya artikulasi politik di tingkat massa ini juga sampai era demokrasi parlemen itu cukup baik. Artinya kemudian kalangan kekuatan elit politik yang berbasis dan kemudian melalui corong medianya itu kemudian sampai ke bawah proses edukasi dan perjalanan politik ini gitu kan. Nah, selanjutnya kemudian yang menjadi problem itu adalah pada era transisi dari era Soekarno menuju pada era Soeharto. Karena kemudian
yang ditampilkan itu adalah politik yang dianggap penuh dengan konflik, terus kemudian perubahan-perubahan politik menuju ekonomi sebagai panglima, juga kemudian pelemahan politik rakyat melalui bentuk depolitisasi massa. Ini yang kemudian membuat ada pergeseran dalam arena politik di Indonesia. Wacana intelektual ini kemudian tidak lagi menjadi sesuatu yang menentukan dalam perdebatan-perdebatan politik. Meskipun di sisi yang lain kalangan teknokratnya juga relatif dirangkul oleh Soeharto. Tapi kemudian ada perbedaan yang cukup signifikan antara periode 32 tahun Soeharto dengan bagaimana tradisi intelektual berkembang pada era pergerakan nasional sampai pada era Soekarno gitu. Yaitu kalau kita perhatikan misalnya dari era pergerakan sampai era Soekarno, tradisi intelektual yang memiliki perspektif kritikal, pandangan kritis, itu bukan suatu hal yang aneh pada masa itu. Yang mana kemudian pada era Soeharto kecenderungan itu direpresi. Dan kemudian perspektif intelektual, wacana-wacana ilmu sosial misalnya, itu hanya diakui dan dibatkan dalam proses-proses pengelolaan negara selama tangan dengan mainstream utama paradigma ekonomi pada waktu itu, yaitu mentalisme, dan tidak menggugat kecenderungan ekonomi politik yang muncul pada waktu itu, yaitu ekonomi politik kecenderungan ekonomi politik oligarki yang sudah muncul karena pertemuan antara kecenderungan kekuatan-kekuatan bisnis yang ditopang oleh negara dan aktivitas-aktivitas korup dari politisi. Nah, ini kemudian memiliki efek terhadap kehidupan intelektual kita. Kalangan intelektual mengalami proses domestikasi. Artinya dia diawasi dengan ketat oleh negara, kemudian juga intelektual kehilangan basis sosialnya dari masyarakat, dan mereka dipaksa hanya bekerja dan mereka hanya bisa melakukan mobilitas sosial dengan menunjukkan loyalitasnya pada negara. Nah, selanjutnya misalnya kalau di era reformasi, kita memang secara kelembagaan memiliki perubahan-perubahan menuju pada era demokrasi, ada pemilu relatif terbuka, terus kemudian di sisi yang kecenderungan yang disebutasi, ada reformasi ekonomi dan politik. Desentralisasi juga, Mas. Tapi kemudian di sisi yang lain, warisan dari problem-problem ekonomi politik dan sosial yang ada pada era Soeharto, Mas Isya, meskipun iya, jadi bagian politik demokrasi memang berjalan secara institusional. Tapi yang jadi persoalan adalah corak ditandai oleh kecenderungan oligarki power ini masih menjadi corak yang tidak bisa diselesaikan setelah 20 tahun era reformasi gitu. Nah, inilah yang jadi pelang, dan sehingga kemudian yang terjadi kecenderungan utama dari kalangan intelektual, mereka masih tidak memiliki basis sosial yang kuat untuk sifatnya kritis dan progresif. Yang terjadi kalangan intelektual ini seringkali kemudian menjadi bagian yang dalam tanda petik terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan bisnis politik yang saling bertarung dalam proses demokrasi Indonesia pada era post otoritarianisme ini. Kira-kira gambar. Oke, Mas, berarti kalau kita langsung ke era sekarang ini, Mas, ya. Berarti kalau tadi Mas cerita secara historis bagaimana di era Soekarno peran intelektual itu lebih mengeluarkan ide-idenya, Mas, ya, untuk negara. Kemudian kalau saya rangkum ya, Mas, ya, kemudian di era Soeharto itu bagaimana intelektual itu menjadi abdi bagi kekuasaan dan negara. Iya, Mas? Nah, halo? Tadi tolong Mestra
Heeh. Halo? Halo, tolong Ya, diulangi lagi tadi. ya Saya nggak dengar dengar. Mas. Oke, kalau saya sedikit Gimana merangkum gimana? tadi, bagaimana di era Oke, ya ya. Soekarno, peran intelektual itu lebih cenderung menelurkan ide-ide Mas ya, buat kebangsaan negara dan sebagainya. Kemudian di era Soeharto tadi Mm-mm. lebih cenderung bagaimana Mulai dari mengabdi era, kepada ya betul, era ya kemerdekaan, kebangsaan. ya Gerakan kebangsaan, kebangsaan. kebangsaan dan Soekarno itu lebih banyak ke ide-ide. Kemudian di era Soeharto mengabdi kepada Mm-mm. negara dan juga program pembangunan ya Mas ya, diplomatisme. Nah di era reformasi ini tadi Mm-mm. Mm-mm. kaitannya dengan bagaimana dengan kelompok oligarki dan sebagainya itu Mas. Nah menurut Mas dari keseluruhan sejarah tersebut historical sampai hari ini itu Mas, itu Mas memandangnya seperti apa Mas kelompok intelektual ini? Apakah di era sekarang ini kelompok intelektual itu tantangannya lebih berat dibanding pada masa yang sebelumnya ini? Apa memang sebetulnya sekarang peran intelektual ini dengan kekuasaan dan sebagainya itu harus berkolaborasi atau memang bagaimana Mas? Eh, Begini, kalau saya ngelihat, eh, tan- jadi Indonesia ini kan masih secara kelembagaannya berkembang dengan cukup baik, tapi kemudian kita Ya. masih mengalami persoalan akibat dari yang tadi saya sebutkan, warisan dari Orde Baru, gitu kan, yaitu kecenderungan bagaimana sistem relasi ini sih memungkinkan terjadinya, memfasilitasi terjadinya konsentrasi kekuasaan dan kemakmuran oleh kelompok minoritas Kang. elit di politik, ya kan? Yang mana kemudian itu berakibat pada proses distribusi, transparansi kekuasaan, tidak bekerja untuk kepentingan demos, tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Nah, ketika kemudian ini yang tanggung jawab kalangan intelektual, bagaimana kemudian mendorong proses demokrasi itu tidak hanya secara kelembagaan, tapi juga kemudian menghadapi problem-problem yang terkait dengan problem oligarki tadi. Nah, di sini, sementara di sisi yang lain, demokrasi kita itu masih lemah dalam konteks bagaimana mengartikulasikan perjuangan perjuangan kerakyatan dari akar rumput, dari grassroots. Nah, ini yang menurut saya bahwa yang jadi persoalan yang kita hadapi sekarang. Bagaimana kemudian intelektual ini melakukan kontrol terhadap baik state power ataupun kekuasaan yang menguasai, yang faksi-faksi oligarki yang menguasai arena Saya politik politik. begitu. Oh. Tapi itu bagaimana Mas? Karena kan kalau kita lihat sekarang situasinya, kaum intelektual ini kan sekarang terjebak terkadang oleh struktur yang kesannya agak sedikit lebih elitis daripada tadi ke masyarakat. Halo Mas? Ya, lebih elitis dibanding ke masyarakat. Sedangkan advokasi kepada masyarakat misalnya, gerakan rakyat itu akar rumput itu terutama Mas, itu kan sekarang sangat dibutuhkan sekali Mas ya peran intelektual pada masa saat ini ya. Karena di mana dominasi tadi sekilangan elit politik dan sebagainya Iya, itu iya, masih oke. mendominasi begitu kuat. Nah, tetapi di satu sisi kelompok intelektual sendiri terkadang terjebak oleh kolaborasi atau juga berkait erat dengan kelompok tersebut, Mas. Itu bagaimana, Mas? Seperti apa yang harus mengadvokasinya? Karena kan jarang sekarang intelektual yang mau mengadvokasi. Memang ada beberapa, tapi sepertinya apa? Jarang ditemui atau bagaimana, Mas? Perkembangannya, Mas. Jadi gini ya, kalau kita ngelihat dari posisi intelektual, kita kemudian juga harus yang paling penting memahami pada problem struktur kekuasaan yang sedang kita hadapi pada era reformasi ini. Juga kemudian terkait dengan persoalan ekonomi politik. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka kemudian yang muncul sebetulnya pada era reformasi ini kan baru pada fase perubahan-perubahan kelembagaan. Iya. Jadi pola-pola kelembagaan itu berubah dari sistem politik yang tertutup menuju sistem politik yang terbuka.
adanya proses demokrasi, adanya proses elektoral, kemudian terjadinya proses desentralisasi yang menurut saya bahwa semua itu adalah sebuah kemajuan yang harus diapresiasi. Tapi kemudian yang masih menjadi persoalan secara struktural itu adalah ketika corak kekuasaan yang bekerja di negeri kita bahkan setelah Soeharto jatuh itu masih mereproduksi dan masih mewarisi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita yaitu pada masa Orde Baru. Yaitu persoalan itu adalah bagaimana terbangunnya kekuatan-kekuatan aliansi, kekuatan-kekuatan bisnis dan politisi yang mana mereka melakukan pembajakan terhadap proses-proses pelembagaan demokrasi dan proses pengelolaan sumber daya negara, di mana kemudian hal itu terdistribusikan oleh kelompok-kelompok minoritas dari aliansi-aliansi bisnis politik tadi. Artinya bahwa dalam proses demokrasi yang berkembang saat ini, rakyat tidak menjadi bagian utama dari mereka yang mendapatkan proses distribusi ekonomi ataupun kekuasaan yang bekerja, meskipun kita sudah masuk pada era demokrasi. Nah, itu kemudian bukti empiriknya bisa kita lihat. Misalnya bahwa kalau kita perhatikan dari ketimpangan ekonomi di Indonesia, itu bahwa 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 50% dari kemakmuran yang ada di Indonesia. Ya. Juga kemudian bahwa 40 orang terkaya di Indonesia rata-rata wealth-nya, kemakmurannya itu bisa sekitar 800.000 kali dari rata-rata national income itu. Nah, itu saya pikir adalah sebuah ketimpangan yang luar biasa, yang mana itu terjadi karena problem-problem penguasaan arena demokrasi oleh kekuatan oligarki gitu. Nah, di sini kemudian peran intelektual menjadi penuh dilematis. Karena apa? Karena di sisi yang lain kita masih menghadapi problem warisan Orde Baru, yaitu problem oligarki tadi. Di sisi yang lain, mengapa kalangan intelektual tidak bisa mendorong suatu perubahan-perubahan yang lebih baik dalam upaya mempengaruhi arena politik, itu karena kalangan intelektual itu juga terpotong dari basis politik dan basis sosial mereka gitu. Sehingga kemudian tidak ada aliansi sosial dari kalangan intelektual untuk mendorong ide-ide progresif, ide-ide yang maju gitu. Dalam bahasa lain bahwa dukungan dari arus bawah terhadap gagasan-gagasan progresif atau bahkan liberal itu sendiri tidak kuat gitu. Nah, kita menghadapi persoalan ini yang menjadi bagian dari problem intelektual. Nah, kalau kemudian apa yang harus dilakukan, maka kemudian yang sekarang penting untuk diartikulasikan oleh kalangan intelektual adalah tetap mempengaruhi dan memperluas reproduksi gagasan-gagasan yang pro kemajuan ini di kalangan publik, di kalangan masyarakat sipil. Gitu. Karena dengan itulah kemudian kita bisa pelan-pelan mendorong dukungan-dukungan politik pada arah yang progresif dari akar rumput ketika partai politik saat ini masih belum bisa dipercaya untuk mengusung agenda demokrasi. Gitu. Nah, lalu ruangnya di mana, Mas? Karena ketika kita bicara masyarakat secara luas dalam menyadarkan ide-ide dan sebagainya itu terkadang juga terjebak juga oleh beberapa institusi atau lembaga misalnya gitu. Artinya kalau kita bicara media secara mainstream misalnya, tentu kan ada semacam sensor atau sebagainya ya, bukan sensor tapi sebagai ada semacam seleksi dalam membuat tulisan misalnya, dalam mengeluarkan ide-ide untuk yang progresif itu, Mas, gitu, Mas. Atau kalau kita menggunakan digital, baik itu sarana ini IG Live atau mungkin sarana blog, website dan sebagainya, tentu kadang hanya kalangan terbatas, Mas. Dan itu juga kita bertemu dengan berbagai macam informasi yang terkadang juga itu informasi tersebut semakin infopedik gitu, Mas, ya. Dan orang juga mungkin tidak percaya. Sedangkan publik secara umum masih percaya dengan mainstream media. Ini itu bagaimana, Mas, strateginya, Mas, untuk hal itu, Mas?
Iya, sebelum saya pada strategi kan kita juga melihat bahwa ini jadi begini, apa yang sedang terjadi saat ini itu kemudian menjadi semacam counterintuitif. Artinya sesuatu yang sebetulnya tidak seperti yang sebelumnya diprediksi oleh banyak orang, gitu kan. Kenapa demikian? Kita bisa lihat bahwa kalau pada era awal-awal abad awal-awal tahun 2000-an misalnya, 10 tahun pertama abad 21, itu banyak orang masih percaya bahwa era digital informasi ini, era internet, ini kemudian dengan sedemikian rupa dan secara otomatis bisa mendorong pada perubahan-perubahan politik yang demokratis, gitu kan. Tapi ternyata tidak demikian, karena kemudian yang terjadi bahwa struktur kekuasaan yang sudah berurat akar secara historis di banyak tempat, ini kemudian tidak bisa dengan mudah dirubah seiring dengan ekspansi dari dunia maya ataupun dunia internet, digital, media, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat bahwa misalnya Arab Spring dulu itu dianggap bisa mendorong keterbukaan, tapi kemudian ternyata terjadi proses pembalikan besar-besaran dari hal itu. Demikian juga bahwa di negeri kita bahwa semakin terbukanya dan semakin masifnya misalnya antusiasme atau bagaimana masyarakat di Indonesia ini menggunakan media sosial, itu tidak serta-merta juga kemudian mendorong pada perubahan yang demokratis di negeri kita, gitu. Nah, di sini pertama-tama memang bisa kita lihat bahwa posisi dari kekuatan-kekuatan bisnis politik yang tadi saya utarakan itu juga menguasai media mainstream, gitu kan. Kedua, ternyata juga bahwa ruang-ruang sosial media ini juga bukan atau tidak memiliki kapasitas untuk menseleksi kecenderungan-kecenderungan dari kekuatan-kekuatan yang memiliki power yang lebih besar, gitu, untuk mengintervensi ruang media sosial. Sehingga kemudian kita mengenal namanya istilah buzzer, gitu kan. Istilah kelompok kekuatan-kekuatan, kelompok-kelompok yang kemudian mereka misalnya mungkin nge-tweet atau mereka buat status itu dengan orientasi kepentingan politik, ya. Nah, artinya kita berhadapan dengan persoalan bahwa bukan linier, bukan ekuivalen bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi sejalan dengan perkembangan demokrasi, gitu. Tidak seperti itu. Nah, di sini yang kemudian menjadi persoalan. Nah, saya pikir bahwa meskipun kapasitasnya juga mungkin masih terbatas, tapi misalnya kalau saya lihat misalnya problem yang sedang kita hadapi, ya, wabah pandemi corona, ini juga di sisi yang lain selain membuat kita terbatas dan membuat kita kemudian menghadapi banyak persoalan, terutama persoalan kesehatan, juga kemudian membuka ruang bagi terjadinya suatu kesempatan adanya jalan menuju perubahan. Dalam artian apa? Dengan adanya misalnya pandemi corona ini, misalnya kita banyak waktu untuk bisa berdiskusi di Zoom, misalnya, atau di IG Live, berdiskusi webinar dan lain sebagainya, yang mana itu sebetulnya pelan-pelan sekarang ini menjadi sebuah tren baru. Nah, tren baru ini yang selanjutnya kemudian bisa mendorong bagi bangkitnya kesadaran-kesadaran politik yang lebih maju dari masyarakat. Dan memang bahwa suatu perubahan itu tidak, menurut saya tidak bisa dilakukan dalam semalam, itu membutuhkan tahapan, membutuhkan waktu, membutuhkan kesiapan dan kesadaran. Nah, tapi setidaknya bahwa ini adalah suatu tahap awal bagi terjadinya kesempatan-kesempatan bagi perubahan sosial. Kalau misalnya kita perhatikan, misalnya bagaimana kita kembali ke belakang tentang pergerakan kebangsaan di Indonesia, maka kemudian kita lihat ada hal yang menarik, ada paralelitas secara historis bahwa kesadaran kebangsaan nasional itu pada awalnya didorong oleh kalangan-kalangan intelijensia yang sebagian besar adalah kalangan dokter. Gitu. Ya. Ada misalnya Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo. Terus ada yang sampai tidak selesai itu ada Tirto Adi Suryo, ada Ki Hajar Dewantoro, dan lain sebagainya,
yang mana mereka itu terekspos dalam dunia pergerakan karena mereka kemudian Halo, Mas? Halo? Oke. Ya, Mas. Iya, iya. Gampang kembali sinyal. Oke. Ya, Iya, sedikit lanjut ya. saya ulangi ya. Jadi pada awal Sedikit. era pergerakan kebangsaan, ya, tokoh-tokoh dokter tadi yang saya sebut, misalnya dokter dan Cipto. mahasiswa kedokteran, Gitu. Dokter Ya, Cipto Mangunkusumo, terus kemudian Dokter Sutomo, juga kemudian ada Ki Hajar Dewantoro, itu juga sekolah kedokteran, ada Tirto Adi Suryo, sekolah kedokteran. Mereka ini bangkit kesadaran nasionalnya itu karena ketika mereka praktek menjadi dokter atau sebelumnya sebagai mahasiswa kedokteran, mereka menyaksikan bagaimana kemudian rakyat mereka ini tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Rakyat mereka ini harus menghadapi persoalan epidemi, persoalan wabah yang waktu itu muncul. Ada misalnya di Jakarta itu ada epidemi terkait dengan disentri, diare gitu kan, akibat kemudian pencemaran di Sungai Ciliwung gitu. Nah, kemudian mereka melihat bagaimana kebijakan kolonial yang tidak adil. Kalau tadi saya utarakan misalnya di Jakarta itu terjadi perpindahan. Jadi komplek-komplek atau kawasan perumahan kalangan-kalangan petinggi kolonial itu sebelumnya itu kan ada di sekitar Sungai Ciliwung gitu. Mengingatkan mereka misalnya pada Belanda di tempatnya mereka di Sungai Rotterdam misalnya. Tapi kemudian seiring dengan adanya penyakit-penyakit yang muncul membuat wabah yang luar biasa, maka kemudian dipindahkan nih tempat mereka, kawasan perumahan mereka itu ke dalam, misalnya ke daerah Kebayoran atau kemudian daerah Menteng. Itu sebetulnya kan tempat-tempat kalangan kolonial. Nah, kalangan Bumi Putra, kalangan rakyat itu kemudian ditempatkan di dekat aliran sungai di Ciliwung, sehingga mereka lah yang berada pada posisi paling rentan, gitu kan. Nah, kalangan-kalangan aktivis mahasiswa kedokteran ini kan melihat persoalan-persoalan tersebut kan, gitu. Nah, akhirnya mereka sadar bahwa bahkan tidak saja mereka miskin, tapi juga misalnya mereka rakyat yang ingin mereka perjuangkan itu, yang mereka mau mereka sembuhkan, itu tidak hanya miskin, tapi juga kemudian mengalami proses pembodohan, tidak bisa makan, dan ketika menghadapi wabah penyakit ini mereka sendirian, gitu. Nah, ini yang kemudian membawa kesadaran tentang pentingnya pergerakan nasional, pentingnya membawa rakyat Nusantara itu untuk cerdas, untuk bisa memiliki kepercayaan diri dan setara dengan yang lain, dan membentuk negara seperti Republik Indonesia ini. Nah, saya mau bilang bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai problem atau bencana seperti wabah, itu di dalam dirinya juga memiliki kesempatan. Secara dialektik itu membuka ruang kesempatan bagi perubahan. Nah, di sini saya pikir bahwa posisi dan kerja-kerja intelektual seperti diskusi di IG seperti ini atau webinar itu tidak bisa dianggap sepele bagi sebuah kerja-kerja kolektif pembangunan kesadaran gitu. Karena kemudian justru dengan kondisi seperti ini waktu kita bisa lebih banyak untuk merenungkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Betul. Untuk kemudian bagaimana keluar dari krisis, dan krisis ini hanya bisa kemudian dilalui ketika ada perubahan luar biasa dari tata pengelolaan negara yang tidak mengistimewakan kelompok-kelompok elit, oligarki tadi misalnya, dalam proses-proses pelayanan publik atau pengambilan kebijakan. Nah, disinilah saya pikir fase terbentuknya sebuah kesadaran politik demokrasi ini menjadi momentum yang bisa kita manfaatkan.
Oh, artinya dengan situasi sekarang dan dukungan sekarang teknologi komunikasi ini bisa menjadi salah satu peran nyata ya Mas ya untuk ya saling Hmm. Iya, bagian betul. dari advokasi untuk penyadaran publik juga gitu Mas ya. Baik. Nah, kemudian Mas, Iya. eh, kemudian kalau kita lihat sekarang intelektual ini kan kaitannya juga dengan dosen ya Mas ya. Lebih Mm-mm. cenderungnya kebanyakan ke kenalan ke dosen, dan dosen sendiri itu kan sekarang kalau kita ya Mas juga sebagai dosen mengalami bagaimana tantangan tugas administrasi itu kan lebih besar kan Mas dibanding tugas bagaimana Betul, berkarya untuk menghasilkan ini apa betul. karya itu. Mas memandang ini bagaimana Mas? Apakah memang Iya, itu juga menjadi memang salah satu hambatan atau gimana? Iya, memang begini yang jadi masalah dari dunia pendidikan universitas ataupun intelektual kita ini, bahwa di banyak tempat capaian-capaian akademik, capaian-capaian intelektual, bahkan di tingkat perguruan tinggi itu masih tidak menjadi sesuatu yang membanggakan. Yaitu masih karena akibat tadi problem struktur kekuasaan sangat bergantung pada oligarki, maka yang disebut sebagai prestis atau kebanggaan dari kalangan akademisi ini adalah misalnya kedekatan dengan elit politik. Gitu kan. Nah, ini yang saya pikir harus dikoreksi. Atau kemudian kita tidak memiliki orientasi untuk membuat karya-karya akademik yang bisa mencerahkan bangsa kita. Kita sibuk misalnya dalam kerja-kerja birokrasi, kerja administrasi gitu kan. Misalnya di kalangan intelektual, akademisi misalnya karena kemudian orientasi pemenuhan kepentingan-kepentingan material, maka misalnya lebih mengejar mengejar mata kuliah yang SKS-nya Ya, banyak SKS gitu kan. banyak betul Mas ya. Tapi kemudian karena dengan hal itu maka kemudian kita tidak memiliki waktu untuk belajar dan melakukan riset gitu. Betul. Jika menjadi korban lagi-lagi adalah mahasiswa gitu kan. Nah, itu semua yang kemudian saya pikir perlu dipertimbangkan gitu. Meskipun sekarang udah ada aturan yang harus nulis jurnal ya Mas, sampai Scopus dan macam, tapi itu juga menjadi Iya, beban tersendiri buat para akademisi ya Mas. iya akhirnya kemudian seringkali kemudian akademisi enggan melakukan itu, atau juga kemudian misalnya cara-cara yang lain dilakukan gitu yang saya pikir masih ada persoalan etis gitu kan Ya, misalnya. ya, betul. Ya. Artinya misalnya mengajak misalnya dosen-dosen yang lebih junior, tapi kemudian untuk nulis bareng tanpa kemudian yang mengajak itu kemudian memberikan kontribusi intelektual terhadap jurnal. Itu Ya. jadi masalah misalnya kayak gitu. Iya, betul. Atau kemudian menuliskan misalnya membayar orang untuk menulis gitu. Nah, banyak sekali masalah yang saya pikir itu terjadi karena tradisi intelektual kita masih belum terbangun gitu. Itu kenapa? Karena tadi itu Mas ya, peran struktural tadi itu Mas. Iya, problem Warisan Orde Baru struktural, itu Mas. problem historis. Secara apa ya? Secara historis misalnya pada era Orde Baru, di era Orde Baru misalnya, kalau dalam ilmu sosial, kajian-kajian kritis yang bisa bekerja untuk mendorong transformasi sosial, untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan itu sengaja direpresi. Sehingga kemudian tradisi intelektualnya tidak berkembang dengan baik. Gitu. Yang mana ini tetap masih menjadi bagian yang kita hadapi di era sekarang, Iya. di era pasca otoritarianisme ini. Iya. Sekarang kita menghadapi masanya seperti itu, dan itu yang Ya, sekarang betul. nampaknya entah mungkin Mas sudah lihat atau saya mungkin belum melihat, itu di kalangan intelektual muda Mas. Apa yang sudah ada Mas kelompok-kelompok intelektual muda yang mungkin sudah muncul sekarang dan merubah tradisi ini, atau mungkin sudah ada tanda-tanda bahwa potensi intelektual muda itu ada Mas. Gimana tuh? Iya, saya kira gini, di kalangan intelektual muda sekarang ini sebetulnya kalau kita perhatikan secara teliti, itu ada perkembangan yang cukup cukup baik, cukup positif. Gitu. Karena kalau kita lihat bahwa kalangan-kalangan intelektual yang merupakan lulusan baik di sekolah yang mereka kuliah di perguruan tinggi di Indonesia atau yang menyebar di dunia, mereka kemudian tampil di ruang publik dengan gagasan dan ide-ide baru yang lebih progresif. Yang mana kalau kita ngelihat
pada generasi ini corak karakter intelektualnya berbeda dengan generasi sebelumnya gitu. Pada generasi 90-an misalnya di kalangan intelektual Indonesia, maka yang berkembang itu misalnya adalah wacana tentang demokrasi elektoral, pelembagaan, gitu, pemilu, ya kan. Paling banter misalnya sekularisasi agama, gitu kan, liberalisasi, gitu. Nah sekarang ini ada kecenderungan yang cukup baik, misalnya mereka kalangan intelektual saat ini misalnya mencoba melakukan penjelajahan, pembedahan kritis terhadap kecenderungan neoliberalisme. Mereka mengartikulasikan tentang perjuangan politik berbasis pada social justice misalnya. Mereka kemudian mendorong pada bagaimana ada eksplorasi-eksplorasi baru, bagaimana misalnya memahami praktek bekerjanya kekuasaan dan penindasan dalam spektrum yang lebih kaya gitu misalnya. Baik dalam perspektif strukturalis, memahami sebagai problem kelas, atau misalnya memahami sebagai problem-problem subject position dari masing-masing kelompok. Nah, ini adalah sebuah perkembangan yang saya pikir positif, karena kemudian ada produksi pengetahuan baru dari yang selama ini berkembang. Nah, ya ini menurut saya menjadi bagian dari potensi yang saya pikir bisa memberikan kesempatan-kesempatan bagi perubahan-perubahan di ruang publik Indonesia yang lebih baik. Oke, Mas. Kalau begitu bagaimana Mas melihat peran intelektual Indonesia di masa depan ini? Ke depan. Iya, peran intelektual Indonesia ke depan ini saya pikir cukup strategis dan sangat penting. Karena kemudian kita menghadapi persoalan di mana Indonesia, jadi begini, Indonesia ini memiliki potensi bonus demografi yang cukup besar. Tapi bonus demografi cukup besar ini ketika kemudian kita masih berhadapan dengan problem-problem kekuasaan yang lama, saya khawatirnya tidak menjadi bonus demografi, tapi bisa jadi, dan jangan sampai itu terjadi, yang terjadi adalah menjadi kutukan demografi. Gitu. Nah disitulah, maka kemudian peran dari kalangan intelektual ini harus menjadi lebih kuat dan militan, menyerukan perubahan-perubahan dan perbaikan bagaimana corak kekuasaan ini bekerja. Bagaimana kemudian negara, pengelolaan negara ini memiliki komitmen terhadap apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat. Problem ketimpangan sosial harus dibenahi dengan formulasi-formulasi kebijakan yang lebih baik. Juga kemudian problem-problem kemiskinan itu bisa didorong misalnya dalam kebijakan sekarang lagi kontroversi misalnya tentang Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu kan. Ya. Yang logikanya itu masih logika pada bagaimana mencari investasi dan pertumbuhan yang lebih tinggi dengan jalan mengorbankan kondisi kerja dari kalangan kelas pekerja. Nah ini yang kemudian harus dikoreksi. Di mana selanjutnya ke depan itu bahwa orientasi pembangunan ekonomi jangan lagi kemudian mengandalkan pada cheap labor, pada upah buruh murah gitu. Karena kemudian kalau kita tarik pada konstitusi, maka yang menjadi ini penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang menjadi orientasi. Nah ini adalah formulasi-formulasi yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan oleh kalangan intelektual di Indonesia. Ya ke depan ya Mas ya. Termasuk memanfaatkan ini ruang digital ini Mas ya. Iya betul, iya betul. Ini menjadi bagian arena yang harus diperjuangkan dan untuk masa depan keindonesiaan kita. Baik Mas, semoga masa depan intelektual Indonesia ke depan tuh sama seperti masa-masa sebelumnya Mas ya, meneruskan kembali untuk perjuangan masyarakat dan rakyat. Iya, bahkan kalau baik, bisa Mas, semoga lebih maju. Iya. Lebih maju ya dan bisa berubah Mas. Baik Mas, sebelum menutup mungkin saya sapa dulu beberapa, tadi sudah ada yang terputus sebelumnya Mas, tapi yang sekarang ini ada Helen Davida, ada Fajar Uzaes, Herma Prabayanti, Iqbal HRP, Muhammad Rizal. Nah ini tadi ada salam dari Rakenan Rendra Mas, dari Jerman Mas. Oh iya, salam. Ya, silaturahmi, semoga bisa di Indonesia langsung. Lalu ada teman dari pernah diskusi di Jerman itu. Oh di Jerman Mas, teman di Jerman Mas ya. Oke, ada Sinta di Paraswati, Muhammad Kaban, John Sitongang, Abdul Nawi, Faza, Pangeran Sultan, Waistiawan, dan Alvera, Dr. DG Halim,
Milda Koma, Arif, dan lainnya, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung malam ini, dan mungkin ada kata penutup, Mas, sebagai pesan terakhir atau kata penutup dalam melihat masa depan intelektual Indonesia, tantangan dan harapannya, Mas. Iya, kalau saya tetap melihat bahwa kita sekarang saat ini menghadapi persoalan-persoalan yang berat, persoalan yang serius ketika kita ingin membawa pada masa depan negeri kita yang lebih baik. Tapi saya pikir bahwa kita tetap harus optimis, kita tetap menaruh harapan yang lebih besar, gitu. Karena kemudian juga ini adalah perjuangan yang harus yang didorong oleh kalangan intelektual. Di mana yang paling penting adalah bahwa tugas utama dari intelektual Indonesia adalah memproduksi gagasan-gagasan yang membawa Indonesia ini menjadi lebih baik, lebih maju, dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait, yang menjadi penghalang bagi kemajuan kita saat ini. Saya pikir demikian. Artinya tetap optimis ya, Mas, ya, untuk perubahan itu dari baik kaum intelektual, Mas. Iya, betul. Dan tetap yakin, Mas, ya, intelektual Indonesia masih tetap ada yakin. yang... Jadi kalau misalnya gini, mungkin penutupnya ya, Ya. penutupnya itu gini, kalau misalnya kita suka baca, ada quote, ada kutipan dari salah seorang intelektual dan aktivis dari Italia namanya Antonio Gramsci. Jadi dia bilang bahwa dia bilang bahwa gini, pessimism of the intellect, but optimism of the will. Jadi meskipun secara intelektual itu kita berhadapan dengan kondisi yang pesimis, tapi kita tetap harus optimis dalam kehendak melakukan perubahan. Karena kemudian kehendak itu yang bisa mendorong terjadinya perluasan-perluasan dukungan untuk mendorong pada sebuah perubahan yang lebih baik. Gitu. Artinya hambatan struktural itu bisa ditekan melalui kehendak yang cukup besar untuk mendorong suatu perubahan. Saya pikir demikian. Oke, artinya intelektual tetap terus semangat berkarya, berbuat, dan tetap mencerahkan ya, Mas, ya, walaupun dengan hambatan-hambatan struktural dan sebagainya itu, Mas. Semoga demikian. Ya. Semoga. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas Erlangga Pribadi, atas waktunya. Waktunya di hari ini, Mas. Dan sehat-sehat selalu, Mas. Salam untuk keluarga. Sehat. Sehat, ya, Mas. Sampai kita ketemu lagi langsung, Mas. Ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Baik. Iya, moga-moga ya. Ya, moga-moga, Mas. Amin, Mas. Dan selamat nih UNER menemuin obatnya, Mas, ya. Baik, nanti bisa diakses, Mas, diskusinya di YouTube, juga di Spotify dan Apple Podcast. Nantikan aja, Mas. Iya. Di-share ya nanti ya, Miss. Nanti saya, Mas. Semoga bermanfaat buat semua. Terima kasih, Mas. Sekali lagi, malam. Baik. Iya. Ya.